Katakan berhenti. Pertengahan Mei 21 tahun lalu, situasi di Jakarta tidak menentu. Demonstrasi, penembakan mahasiswa di Trisakti, pendudukan gedung DPR MPR, hingga berbuntut kerusuhan di ibu kota, semua terjadi berturut-turut dalam waktu yang singkat. Arbain Rambe, fotografer senior harian Kompas, menjadi saksi hidup bagaimana turbulensi kondisi politik di penghujung rezim yang telah berkuasa selama 32 tahun tersebut. Peristiwa Mei 98 itu bagi saya itu sangat seperti mimpi ya. Waktu itu saya redaktur foto dan selama itu saya dibesarkan dengan suasana jurnalistik era Orde Baru ya, bahwa kita bisa ditutup karena salah pemberitaan misalkan seperti itu. Saya harus menugaskan, memilih foto dan memutuskan liputan itu dengan suatu ketidaktahuan yang sangat parah ya waktu itu. Dimulai dengan April ya, bulan April itu beberapa korban penculikan dibebaskan. Dan korban penculikan itu bahkan Pius Lustri Ranang itu memberi kesaksian sampai nangis. Halaman 1 Kompas saya motret itu. Itu memancing kemarahan yang meluas di berbagai kampus perguruan tinggi dan terus terjadi seperti eskalasi ya. Kampus-kampus menuntut Soeharto turun dan sebagainya ya. Orasi-orasi di sekitar Trisakti itu yang paling panas di Jakarta ya. Saya ingat di luar kampus, di pinggir jalan itu ada panggung dan sebagainya. Tanggal 11 saya ingat nggak terbit karena Waisak. Jadi tanggal 10 tuh Kompas tidak melakukan peliputan karena seperti biasa kan, kalau tanggal 11 nggak terbit kita slow down ya. Memantau sekedarnya nggak terlalu, karena kita dapat pun nggak bisa dimuat itu kan. Keesokan harinya, hari Selasa itu tanggal 12, foto Waisaknya muncul, Edi Hasbi yang motret, sama Desmond, salah satu korban penculikan ngomong lagi, dan omongnya Desmond Mahesa itu menguatkan ya kemarahan pada Soeharto itu. Siang-siang Edi Hasbi yang pulang dari Jogja menggantikan. Sekitar selesai jam makan siang, Edi Hasbi telepon, minta digantikan. Julian di kantor saya berangkat, dan begitu Julian Siombing itu menggantikan Edi Hasbi, terjadilah penembakan itu. 12 Mei 1998, peristiwa mencekam dan berdarah terjadi di kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat, saat mahasiswa melakukan demonstrasi menentang pemerintahan Soeharto. 4 mahasiswa tewas dalam penembakan terhadap peserta demonstrasi yang melakukan aksi damai, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan C. Julian pun tidak tahu persis penembakan. Karena dia lagi menepi, dia bilang lagi makan bakso, tiba-tiba terdengar suara tembakan, lalu dilihat orang berlari semua. Kalau kita perhatikan foto Julian itu, ada seorang wanita terkapar dan orang lari-lari kan. Bahkan penjual teh botol kelihatan tiarap gitu. Julian waktu menyerahkan foto kantor bilang, gue nggak ngerti apa-apa. Tiba-tiba mau lari, aku ikut lari, mangkok saya lemparkan. Terus saya lihat ada seorang wanita terkapar, nalurinya luar biasa Julian. Walaupun dia lari, tapi dia lihat tetap motret. Terus diputuskan, ini peristiwa besar. Dan kita nggak jelas siapa yang nembak, kenapa ditembak dan sebagainya. Saya memutuskan, saya redaktur, tapi saya memutuskan saya balik. Karena Julian nggak terkecapean, yang lain. Saya balik ke kampus Trisakti, suasana menegangkan itu. Mahasiswa sangat marah, tidak semua orang boleh masuk karena beberapa menit sebelumnya ada katakanlah aparat keamanan yang mau mengambil jenazah yang ditembak itu katanya ya. Susah untuk masuk. Akhirnya saya bisa masuk, tapi ternyata jenazah sudah dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Sumber Waras di sebelahnya Trisakti itu. Saya lari ke Sumber Waras, saya bertemu, saya ingat namanya, Jonathan Markhead, kepalanya BBC Jakarta ya. Jonathan langsung masuk karena dia orang barat kan. Saya dicurigai aparat. Saya pakai sepatu Doc Mart, saya rambut cepat dan belum buncit kayak sekarang ya. Saya sempat ditolak, tetapi untung ada seorang mahasiswa yang
beberapa bulan sebelumnya ikut workshop saya di Trisakti ya, workshop fotografi. Oh Bang Arbain, masuk. Saya ikut masuk. Saya banyak motret di dalam kamar jenazah itu. Banyak motret. Terus saya lari ke rumah saya Sumber Waras, bagian perawatan. Beberapa mahasiswa tertembak yang tidak meninggal, itu dijenguk oleh dekan. Saya motret 2 atau 3 pasien ya. Lalu saya lari lagi ke Trisakti, diputuskan bahwa HL ini adalah foto yang selamat itu. Jadi agak positif ya. Yang selamat justru, yang selamat jadi HL. Foto jenazah sama Mas Kartono malah dibilang gini, foto jenazah umpetin. Mas Kartono punya pengalaman tahun 78. Nah, Anda mesti ingat ya, Kompas di beredar segala itu, aparat keamanan masukin beberapa koran juga ngecek klise-klise yang dimiliki, menyita beberapa foto dan klise yang dianggap membahayakan ya. Jadi dari pengalaman tahun 78 itu, alias 20 tahun sebelumnya, waktu itu masih belum digital ya, saya ambilin semua, satu sheet itu, lab Kompas itu 66, jadi 36 itu jadi 6 lembar ya, 6 lembar klise. Saya masukin dalam beberapa buku yang ada di ruang foto, saya selip-selipin, tidak saya ingat-ingat dan tidak saya catat. Dan itu sampai kerusuhan Mei selesai semua, saya nggak pernah ingat menyimpan di situ. Tahun 2000 saya dipindahkan ke Medan, Kepala Biro Medan. 2003 saya pulang dari Medan, itu rak buku udah nggak ada. Saya tiba-tiba teringat, saya menyimpan banyak klise berharga di situ dan memang hilang. Itu tahun 2003 saya menyadari bahwa banyak buku udah di scrap ya, udah diloakkan atau diapain karena buku ini udah nggak pernah dibuka. Klise saya yang di kamar itu bahkan hilang. Tetapi 5 tahun kemudian, tahun 2008, saya lagi ke dapur mau bikin Indomie itu. Di dapur saya menemukan kamus dash foto tulisannya. Saya tersiap, ini adalah salah satu kamus yang dulu saya nyelipin buku. Saya buka dan saya menemukan satu lembar foto di kamar jenazah itu. Tapi sayangnya 6-6-nya itu fotonya mirip. Jadi ini kelihatan 3 jenazah, jadi saya yang 6 frame itu hampir sama gambarnya semua. Tapi yang pasti adalah bahwa waktu 98 itu, Sayuti Media Indonesia tertembak benar masuk peluru Sayuti Media Indonesia, walaupun tidak meninggal ya. Sayuti kena. Tapi Kompas tidak punya alat pengamanan. Nah, Kompas baru beli tahun 99 waktu tim. Rompitan peluru baru beli tahun 99. Tahun 98 itu, kita lihat wartawan asing semuanya bawa rompitan peluru. Jepang terutama ya, Jepang semuanya bawa Kevlar semua ya. Kita hanya gigi jari nggak punya. Kita nggak punya faktor keamanan, hanya punya naluri aja. Maka kerusuhan 98 November, saya sama Budito Sambasi itu di Kolong Semanggi itu kita lihat tembakan-tembakan dari Wisma Mulia itu. Kelihatan peluru, tak, kita nggak ngumpet aja, udah nggak keluar aja. Ya kita hati-hati aja, artinya lebih baik nggak dapat berita tapi selamat daripada dapat berita tapi kita celaka. Kita nggak punya alat keamanan sama sekali pada tahun 98. Kerusuhan 12 Mei masih berlanjut hingga beberapa hari berikutnya. Sejumlah penjarahan, pengrusakan fasilitas umum, hingga pembakaran rumah-rumah terjadi di sejumlah sudut ibu kota. Cuma pesan Kompas jelas bahwa ini peristiwa besar, sampai ratusan orang meninggal itu nggak main-main. Ini foto buat HL, tolong diakalin gimana supaya fotonya layak HL.